Kita ke topik berikutnya, saudara. Siapa sangka di balik sikap yang tenang, Satria Juhanda alias Wanda menjadi pelaku pembunuhan terhadap 3 perempuan di Sumatera Barat. Bahkan pelaku mampu berakting seolah ia bukanlah pelaku pembunuhan dengan turut dalam pencarian korban. Polisi bilang keterangan Wanda berubah-ubah saat diperiksa. Polisi berencana melakukan tes kejiwaan Wanda sambil menunggu hasil otopsi dan tes DNA korban. Lalu apa yang melatar belakangi pelaku tega menghabisi nyawa 3 perempuan tersebut? Pelaku seorang satpam yang seharusnya menjadi pelindung yang memberi rasa aman, tapi justru jadi seorang pembunuh. Tetangga rumah Wanda pun tak percaya bahwa Wanda menjadi pelaku pembunuhan berantai. Pasalnya, dalam kesehariannya, pria berusia 25 tahun itu dikenal sebagai sosok yang pendiam, ramah, dan berkepribadian baik. Pelaku yang merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara tinggal bersama ibu dan adiknya di Korong Lakuak, Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Di rumah itulah Wanda menghabisi nyawa 2 perempuan 1,5 tahun lalu. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Identitas korban mutilasi terungkap melalui cincin yang melingkar di jari lengan kiri korban. Rupanya korban adalah Septia Adinda, perempuan berusia 25 tahun. Salah satu teman Adinda, Putri Wulan, menyebut cincin tersebut sangat mirip dengan yang dipakai Adinda. Wulan bilang Adinda telah hilang selama 4 hari. Terakhir kali ia dan Adinda berkomunikasi terkait rencana pengajuan peminjaman uang ke bank sebesar 20 juta rupiah. Cincin di jari manisnya itu cuma satu-satunya punya dia. Itu dibikinin itu, nggak ada dijual. Itu dari plastik ya, dirajut. Terakhir komunikasi sama dia tentang apa? Tentang biaya uang aja. Untuk apa biaya uang itu? Iya, pinjaman. Berapa nilai? Sekitar 20 jutaan. Itu kan kalau penggadaian motor kan sekitar itu kalau di bank. Terungkapnya identitas korban menjadi titik terang siapa dalang di balik pembunuhan disertai mutilasi itu. Polisi mendapat identitas Satria Juhanda alias Wanda, orang yang diduga kuat dekat dengan korban dan dicurigai sebagai pelaku. Polisi menangkap Wanda di tempat kerjanya sebagai security di pabrik bata ringan. Wanda mengakui perbuatannya membunuh dan memutilasi korban di sebuah perkebunan di Korong Kapalo Banda, Nagari Sungai Buluh Timur, Kecamatan Batang Anai pada 15 Juni lalu. Namun dalam perkembangan penyidikan, keterangan pelaku berubah. Pelaku membunuh korban di kawasan pabrik tempat ia bekerja. Utang piutang menjadi motif di balik kasus mutilasi seorang perempuan yang bagian tubuhnya dibuang secara terpisah di aliran Sungai Batang Anai. Korban meminjam uang kepada pelaku senilai 3,5 juta rupiah, namun saat ditagih, korban tidak mampu membayar utang tersebut. Itulah yang melatar belakangi Wanda membunuh dan memutilasi temannya sendiri. Rupanya dari pembunuhan ini fakta lain pun terungkap, saudara. Septia Adinda bukanlah satu-satunya korban. Kepada polisi, pelaku Wanda mengaku telah membunuh 2 perempuan lainnya 1,5 tahun lalu. Keduanya merupakan mahasiswi bernama Siska Oktavia Rusdi dan Ade Gustiana yang masing-masing berusia 23 tahun dan 24 tahun. Saat itu Siska berstatus sebagai kekasih pelaku dan Ade menjadi sahabat Siska. Keduanya dibunuh di rumah pelaku dan jasadnya dikubur di sumur belakang rumahnya. Tadi juga ada satu kerangka yang sudah tercerai-berai. Tapi itu belum tahu mau diapakan karena memang belum ada surat permintaan dari pihak kepolisian. Kalau kerangka hanya itu, jadi hanya menunggu dari Polres dan surat permintaan untuk dilakukan penyelidikan atau otopsi. Oh, sudah berapa lama ya ditewasnya? Dari bentuk kerangka yang diterima tadi? Oh, nanti dari referensi gitu. Masih dalam proses? Iya, masih dalam proses. Warga mengelilingi rumah pelaku Wanda untuk menyaksikan proses evakuasi pada Kamis pagi. Polisi bersama petugas terkait membongkar sumur tempat 2 korban dikuburkan.
Polisi menemukan sejumlah kerangka manusia dalam kondisi yang sudah tercerai-berai. Selain kerangka, juga ditemukan sejumlah barang bukti berupa baju dan barang bawaan yang diduga merupakan milik korban. Temuan kerangka dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk proses identifikasi lebih lanjut. Ketiga korban pembunuhan memiliki latar belakang yang sama, yaitu menjadi mahasiswa di sebuah kampus yang sama di Kota Padang. Polisi masih menggali apakah kasus pembunuhan dan mutilasi kepada Adinda berkaitan dengan pembunuhan terhadap Siska dan Ade. Polisi juga mendalami kemungkinan adanya korban lain dan pelaku lain yang terlibat dalam kejahatan ini.